dia masih hidup, Pak. Dia yang telah menyebabkan saya dihina dan ditolak mentah-mentah sama si Meli. Saya mau dia itu mati, Mbak. Sulit, Van. Selama anak itu masih ada, Mbah tidak bisa mengguna-guna dia. Jadi, kamu harus habisi dulu anak itu. Baru kita habisi Mbah. Anak itu tahu apa yang kamu perbuat sama Meli. Hati-hati. Anak itu bisa menjadi petaka bagi kamu. Jadi, anak itu memang benar-benar harus dihabisi, Mbak. Ya, betul. Roy, tolong kami. Roy, tolong kami. Arwah laki-laki yang mau menikahi Tante Meli itu datang. Maksud kamu orang yang gagal menikah sama Tante Meli dan mati secara misterius? Ya mah, dia minta tolong sama Roy. Tapi Roy gak tahu harus gimana. Minta tolong gimana? Roy mama nggak ngerti maksudnya. Laki-laki itu meminta Om Ivan untuk bertanggung jawab. Om Ivan harus menerima karma buruk yang telah diperbuat. Terus caranya gimana? Bentar, Pak. Apa yang kamu lihat, Roy? Om Ivan harus membakar kain kafan yang dikuburnya saat Tante Meli dinikahi dengan hantu berambut gondrong itu. Kamu tahu di mana? Mel, dengerin aku. Aku sangat mencintai kamu. Melebihi apapun yang ada di dunia ini, Mel. Hah, Van, kamu tuh tahu diri dong. Saya ini kan udah punya pacar, Santoso, sahabat kamu sendiri. Masa kamu tega sih mengkhianati sahabat sendiri? Kan saya mencintai dia. Tapi aku nggak bisa membohongi perasaanku sendiri, Mel. Aku tuh mencintai kamu. Dan aku akan melakukan apapun agar aku bisa mendapatkan kamu. Kamu sakit, Van. Asal kamu tahu ya, kamu tuh tidak ada arti apa-apa buat saya. Apalagi buat hati saya. Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah mendapatkan saya. Deh! Dasar, susah ngomong sama orang sakit. Buang-buang waktu aja. Mel, tunggu. Kamu dengerin baik-baik. Kamu akan menyesali semuanya ini. Aku akan membuat hidup kamu menderita selamanya. Dan kamu tidak akan pernah menikah dengan siapapun, termasuk Santoso. Dasar sakit. Kau tidak bisa kemana-mana, istriku. Kau harus tetap di sini. Pergi! Aku bukan istrimu! Kau tidak bisa mengusirku. Kau sudah tidak perjanjian dengan aku. Bukan aku yang membuat perjanjian, tapi Ivan! Itu benar. Tapi kau sudah dijadikan tumbal. Perjanjian saat itu. Sekarang ikut denganku.
Roy benar, Lan. Ternyata aku itu sudah menikah dengan makhluk gaib. Dan semalam aku baru melihat wujud asli dari makhluk gaib itu. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Tolong aku, Hans. Kita mau aja bantu, Mel, tapi ya nggak tahu juga caranya. Harus dari Ivan. Betul itu, Mel. Roy pernah bilang gak ada cara lain selain kamu temui Ivan, minta maaf sama dia. Apa Ivan mau memaafkan aku? Ya kita harus coba dulu. Kenapa, Pi? Papi butuh apa? Lani, Roy sudah cerita tentang Meli Kapan ceritanya? tadi sebelum berangkat sekolah. Terus, Pi, Bi? Kamu bawa air suci dari Tiongkok ya, lalu siramkan pada orang yang menjahati Meli. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Ya, Pi. Ya udah, Papi istirahat di kamar ya. Iya sayang. Roy, kenapa Roy? Telinga Roy tiba-tiba berdengung. Emang kenapa kalau mendengung? Kalau mendengung berarti ada bahaya. Aku kan tanya ke Roy bukan ke kamu. Tapi kan aku ngomong, aku kasih tahu. Aku nggak mau dengerin kamu. Wah. Lepasin Om! Roy diculik Nina! Bantuin Ling! Gimana bantuinnya? Nggak bisa. Ling kenapa? Hah? Roy diculik Kak Alex! Iya! Kemana penculiknya? Di situ! Yaudah ayo, kita kejar. Om, si Mel kemana Om? Diam! Om! Aku sudah memberikan banyak harta buatmu. Dan kamu telah menikahi banyak wanita telah menyakiti kamu, Ivan. Sekarang kamu juga harus memberikan tumbal hari. Kalau kamu tidak memberikan tumbal, aku akan mengambil jiwa anak. Jangan. Aku sudah menumbalkan banyak laki-laki yang mau menikah dengan Meli. Apa semua itu kurang? Jauh dari kurang, Ivan. Selama perjanjian kita masih berlangsung, setiap 90 hari sekali kamu akan memberikan aku tumbal nyawa seseorang. Sekarang juga kamu akan memberikan aku tumbal, Ivan. Baik. Aku akan membawakan anak istimewa buat kamu. Tapi tolong jangan ganggu anak aku. Bagus. Ivan, bagus. Om pasti mau bawa Roy ke tempat Om Ivan kan? Iya. Roy dapat gambar mata batin. Jadi itu dosa Om. Apa yang Om tanam, maka itu juga yang akan Om tuai. Dia malah nyeramain kita. Bocah, diam kamu. Diam! Baru cuma ngingetin aja Om. Ayo, Lepasin Om. Ayo. Om, lepasin Om. Om. Diam. Om, lepasin Om. Diam kamu. Dia kita kurung di sini sampai bos Ivan datang. Iya. Lepasin Om. Udah duduk. Om. Awas, jangan kemana-mana. Yuk, cabut. Diam di sini. Roy. Ling, Nina, Kak Alex. Roy, kamu nggak apa-apa kan? Om itu nyakitin Roy nggak? Kamu tuh harusnya diam. Aku duluan yang ngomong. Harusnya aku. Sudah. Roy, bagaimana caranya supaya kami bisa nolongin kamu? Kalian kasih tahu mama papa aku aja kalau aku ada di sini. Oi, tapi caranya gimana? Papa sama kamu kan nggak bisa lihat kita. Oh iya ya. Gimana ya? Saya tahu gimana caranya.
Gimana? Roy ketemu ndak? Papa juga nggak tahu Roy ada di mana. Padahal dari tadi Roy udah pulang sekolah loh. Papa udah tanya ke guru sama teman-temannya, tapi sama sekali nggak ada yang tahu Roy ada di mana. Aduh. Kita harus temuin Roy. Mama takut terjadi apa-apa sama Roy. Iya sama Papa juga. Cari, Pak. Alex, gimana caranya kita kasih tahu Papa Mama Roy? Lihat aja Ling. Mudah-mudahan ini berhasil. Lani? Om. Hah? Om? Mama panggil siapa? Mama panggil Papa Om. Saya Alex. Saya temennya Roy. Roy diculik. Apa? Roy diculik? Diculik sama siapa? Ivan. Terus kamu tahu di mana Roy sekarang? Di mana tempatnya? Tahu. Ayo, antar Om ke sana sekarang. Bentar, RSUD mesti dibawa. Ayo, buruan. Bangun. Bangun. Oh, kamu yang namanya Roy, anak indigo itu. Iya Om. Om Ivan, jangan jahat dong. Kasihan Tante Meli. Kamu tahu nama saya? Kamu memang benar berbahaya buat saya. Bukan Om. Roy bukan anak yang berbahaya. Tapi justru Om sendiri yang berbahaya. Apa yang Om tanam, maka Om juga yang akan menuainya. Om juga akan menerima karma buruk dari perbuatan Om. Diam kamu! Balas dendam gak akan menyelesaikan masalah Om. Om juga bisa kehilangan anak Om karena perbuatan Om. Kamu juga tahu soal tumbal itu? Roy tahu semuanya Om. Om membuat perjanjian dengan jin itu kan, biar Om menjadi kaya dan menyakiti Tante Meli kan. Om bisa menumbalkan Roy sekarang, tapi 90 hari ke depan giliran anak Om yang kena. Semua itu gak akan berhenti sampai Om sendiri yang mengakhiri. Lebih baik Om tobat sekarang Om. Bos, apa benar yang dikatakan anak ini, Bos? Kalau benar, berarti kita berdua bakal jadi tumbal. Ya, Wah. Bos. Kalau begitu saya berhenti aja deh, Bos. Ya. Saya mengundurkan diri. Udah saya berhenti, Bos. Saya nggak ikut-ikutan, Bos ya. Ayo, cabut, Mohon maaf, Bos. Ampun ya, Bos. Udah, Bos. Jangan. Ya. Hei, mau kemana kalian? Sorry, Bos. Hei! Roy, Om nggak bisa lepas dari perjanjian itu. Om juga sadar kalau suatu saat nanti anaknya Om sendiri yang akan menjadi tumbal. Om yang memulai, tapi Om bingung bagaimana cara mengakhirinya, Roy. Roy tahu caranya Om. Bener, kamu tahu caranya, Roy? Ya Om. Om harus membakar bungkusan kain kafan putih Om yang Om kubur di tempat Om nikahi Tante Meli dengan sosok jin itu. Caranya cuma seperti itu aja? Iya Om. Ya udah kalau gitu Roy temenin Om ke sana ya. Iya Om. Ayo. Ayo Roy, kamu temenin Om ke sana ya. Iya Om. Hans, Mel. Lepasin anakku. Berani kamu sakiti dia, kamu akan berurusan denganku. Sabar Han, sabar, tenang. Iya Pak, tenang Pak. Om Ivan, udah sadar kok. Roy. Hans, Mel, maafin aku ya. Roy yang telah menyadarkan aku kalau selama ini perbuatanku salah. Roy juga yang telah mengingatkan aku kalau
suatu saat anakku juga yang akan menjadi tumbal. Hal inilah yang menyebabkan aku sadar, Hans. Dan sebelum semuanya terjadi, aku harus menghentikannya. Ya, syukurlah kalau memang kamu sudah sadar. Tuhan baik ya, Ma. Tapi malam ini juga, kamu harus hentikan semuanya. Iya, tadi Roy mau menemani aku ke sana. Tapi kalian keburu datang. Enggak, aku aja yang nemenin kamu. Ya sudah kalau gitu. Ayo. Kamu bersihin batanya di mana, Van? Di sebelah sini. Kan, angin ini kencang banget, kan? Dia hantunya, Hans. Ivan, kamu coba-coba melanggar perjanjian kita. Cukup! Mulai sekarang, perjanjian itu berakhir. Aku tidak mau suatu kelak nanti anakku menjadi tumbal buat kamu. Berarti kau akan menanggung akibatnya, Ivan. Balas! Balas! Cepat, cepat! Balas! Balas! Bakar! Panas! Panas! Van, bertahan, Van. Aku akan bawa kamu pergi dari sini. Ya, Han. Nggak usah, Han. Sampaikan maafku sama Melly. Karena selama ini aku udah bikin dia menderita. Dan aku juga minta maaf sama kamu dan Roy. Aku maafin kamu, Van. Aku maafin kamu. Van. Mama senang kamu selamat, Roy. Mama cemas ya, takut terjadi apa-apa sama kamu. Iya, Ma. Dan yang penting masalah Tante Melly juga udah beres sekarang. Belum, Ma. Maksudnya? Om Ivan sekarang sedang menerima karma buruknya. Yang harus dilakukan adalah karma baik, Ma. Cuman karma baik yang bisa membantu Om Ivan, biar Om Ivan bisa sembuh. Hikmat yang saya ambil di setiap kejadian, saya dan anak-anak saya, juga suami saya, karena saya menyintai Tuhan. Rumah tangga akan harmonis dan tidak ada kata perceraian.